berdosa. Maka beliau tunjuk kepada kita, inilah jalan kembali kepada Bapa di surga. Maka beliau pergi menyerahkan diri di sungai Yordan oleh Yohanes Pemandi. Beliau baptis. Selam. Saya katakan baptisnya selam. Apa yang Yesus lakukan, kita orang Kristen harus lakukan seperti yang Isa lakukan. Jangan pernah dirubah sedikit pun. Jangan pakai alasan apapun. Tapi harus kita lakukan seperti yang Yesus Kristus lakukan. Umur 30 tahun. Artinya apa umur 30 tahun? Yesus adalah Allah. Beliau lahir sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Menunjukkan jalan manusia harus lakukan untuk sampai ke rumah Bapa yang kudus. Maka manusia Yesus, dia berjalan dan usia 30 tahun baru dia baptis. Mau mengartikan kepada kita bahwa Allah memberikan ruang dan waktu untuk manusia membuat dosa dari 0 tahun sampai 30 tahun atau lebih untuk dia sadar. Kenapa demikian? Karena setiap manusia ini rakus dan mau mengumpulkan semua dan mengikuti dunia ini. Maka manusia pasti makan buah itu, mencicipi wanita A, wanita B, wanita mencicipi laki-laki A, laki-laki B. Kita penuh dengan dosa, kita berzina, kita melakukan zina berulang-ulang, kita dosa. Setelah kita melakukan dosa dan kita merasakan kita sudah puas dan kita insaf, karena Tuhan tegur kita, dipukul, kita sakit, dapat stroke, dapat segala macam, kita dianiaya oleh Tuhan untuk kita sadar. Barulah kita datang kepada satu hamba Tuhan. Entah dia Katolik, entah dia GKI, entah dia GBI, entah dia Pantekosta, entah dia Jalan Suci, entah dia kepercayaan apapun, atau dia Muslim, datang kepada imam mereka masing-masing, tokoh-tokoh agama mereka masing-masing, untuk minta mereka mengantarkan dia ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Maka sesuai dengan ajaran Kristen yang percaya kepada Isa Al-Masih, dia dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Kalau kita baptis menyerahkan diri kepada Tuhan oleh satu imam untuk kita dibaptis dan kita melakukan dosa, baptisan itu tidak berfungsi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekali, kita menyerahkan diri karena kita merasa kita sudah puas melakukan dosa. Kita sudah insaf bahwa kita punya waktu sudah dekat untuk mati. Maka kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan untuk mau mengikuti Kristus atau Tuhan kita, untuk kita taat mempersiapkan waktu untuk Tuhan. Demikian uraian singkat bahwa arti baptisan adalah lahir baru. Lahir baru membuat manusia baru. Maka manusia itu sebelum baru dia pasti buat dosa. Dan sampai dia puas, dia sudah tidak bisa melakukan dosa lagi karena dia dihukum. Atau dia sudah puas, sudah insaf dan sebagainya. Bosan. Dia mengatakan bosan untuk dosa lagi. Maka dia serahkan dia diri, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dia mulai dari hari itu menjadi manusia baru. Dan dia meneladani semua yang dilakukan oleh Isa Al-Masih. Dan tidak melakukan dosa lagi. Bapa, demikian uraian singkat saya. Semoga bermanfaat untuk kita dalam bagi-bagi cerita singkat ini. Pemulihan Allah selalu menyertai kita.
di dalam hidup kita setiap waktu. Cinta kepada Tuhan turun kepada manusia. Kasihilah sesama manusia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lakukanlah hukum ini, maka kamu akan hidup dan diselamatkan. Dan ingat Bapak Ibu sekali-kali, jangan pernah keluar dari kitab suci. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Isa Al-Masih di dalam kitab suci Alkitab. Kalau engkau Kristen, lakukanlah seperti yang diperintahkan Isa Al-Masih. Apa yang beliau perintahkan, lakukanlah. Apa yang tidak ada di dalam Alkitab, jangan pernah kita lakukan. Mengapa? Karena yang diperintahkan oleh Alkitab itu adalah kekal abadi. Dan kita jelas mati kita kemana. Tapi yang dilakukan di luar buku suci itu abstrak, tidak nyata. Tidak bisa membawa kita ke jalan yang benar. Karena itu nanti sesat. Demikian, semoga uraian ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya pribadi mohon maaf kalau ada kata yang salah, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya sekali-kali tidak bermaksud dan saya mohon maaf. Tuhan memberkati Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dari waktu ke waktu. Semoga Tuhan bersama kita. Amin.